Sudah lebih dari satu dekade ini, Prabowo Subianto mencoba untuk meraih kursi RI 1. Namun, jika ditelisik lagi, sikap Prabowo pada Pilpres 2014 dibandingkan Pilpres 2024 jauh berbeda. Terlebih dengan pernyataannya baru-baru ini. Yaps, di hadapan para kepala desa saat Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI 2023 di Jambi, Prabowo mengatakan dirinya sangat bangga menjadi Menteri Pertahanan. Jikapun nantinya ia tak bisa terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang, dirinya tidak apa-apa. Sontak pernyataan Prabowo ini menarik atensi banyak pihak. Kehadiran Prabowo dalam acara APDESI tersebut juga disambut teriakan Presiden. Saya tidak jadi apa-apa, saya sudah bangga jadi Menteri Pertahanan, saudara-saudara sekalian. Karena saya bisa berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Sikap Prabowo ini jauh berbeda saat dirinya mulai kampanye untuk Pilpres 2014. Kala itu, ia berpasangan dengan Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden, melawan pasangan Joko Widodo, Yusuf Kala. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mencatat bahwa Pilpres 2014 adalah puncak terburuk pelaksanaan kampanye sejak pemilu pertama 1955. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusabakti, menemukan sejumlah bukti buruknya pelaksanaan Pilpres saat itu. Banyak kampanye hitam yang dijual kandidat dengan mempekerjakan tim profesional untuk melaksanakannya. Prabowo sendiri mendapat serangan kampanye hitam dan negatif mulai dari masalah pelanggaran HAM. Ada pula soal pemecatan dari Dinas Kemiliteran yang diketahui melalui dokumen Dewan Kehormatan Perwira. Lalu beredarnya uang berstempel Prabowo hingga statusnya yang jomblo. Dibeberkan Mahfud MD yang merupakan bekas tim kampanye nasional Prabowo Hatta pada 27 Juli 2014. Ada beberapa orang tim kampanye yang memanas-manasi Prabowo saat Pilpres 2014. Para pembisik berulang kali menyatakan Prabowo tak perlu mengejar kemenangan, melainkan menunjukkan terjadinya kecurangan dan meminta keadilan. Hingga 2 jam menjelang pengumuman resmi hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pemilu dan menarik diri dari proses pemilihan presiden. Prabowo Subianto menilai pelaksanaan Pilpres telah cacat hukum. Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menuding ada campur tangan pihak asing dalam Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini KPU, meski ia tidak mengelaborasi hal tersebut. Tapi kini, menjelang Pilpres 2024, Prabowo Subianto kembali memburu kursi RI 1. Sikap Prabowo saat ini lebih tenang dibanding periode-periode sebelumnya. Jika dulu ia sering mengkritik pemerintahan Jokowi, kini tidak lagi setelah resmi menjabat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019. Prabowo juga santer diberitakan sudah mengantongi dukungan Presiden Jokowi untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Saat acara APDESI di Jambi pada Rabu kemarin, Prabowo mengaku dirinya bangga menjadi Menteri Pertahanan karena bisa berbuat sesuatu untuk memajukan bangsa Indonesia. Prabowo mengaku selama bekerja sebagai Menhan, dirinya telah berupaya sebaik-baiknya. Prabowo pun mengungkapkan satu alasan menerima pinangan Presiden Jokowi untuk bisa masuk kabinet karena rasa cintanya terhadap negara. Ia pun mengapresiasi kebesaran hati Jokowi yang mengajaknya bergabung, kendati pernah menjadi rival dalam 2 kali pemilihan presiden. Saudara-saudara, saya bicara ini, saya pernah jadi rivalnya Pak Jokowi. 10 tahun rival. Saya dikalahkan beliau. Kalian kira enak dikalahkan? Tapi saudara-saudara, bayangkan beliau kalahkan saya. Tapi beliau punya jiwa besar, punya kenegarawanan yang tidak terduga-duga. Bangsa lain pun tidak menduga-duga.
Beliau langsung ajak saya bergabung. Langsung ajak saya bergabung. Saudara-saudara, waktu Ketua Umum Partai Gerindra ini juga tak mau banyak janji ke publik meski ini mendekati masa kampanye pemilu. Apalagi janji-janji yang sudah terlanjur disampaikan ke publik tetapi tidak bisa direalisasikan ketika terpilih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.